Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkelai. Andai kata, ya, semua gubernur, semua bupati, semua pemimpin daerah berlaku, bersikap, bertindak seperti Kang Deddy Mulyadi, saya yakin selama 5 tahun Indonesia akan makmur, sejahtera, sesuai landasan dasarnya yaitu Pancasila. Saya yakin, ya, 1 miliar persen kalau semuanya melakukan hal-hal positif yang dilakukan seperti Gubernur Jabar periode 2025-2030. Pasti, saya yakin, ya, karena tindakan beliau, Kang Deddy, sangat mulia demi rakyatnya. Ini pasti. Coba tiru kalau bisa. Tiru. Aduh, Bu Khofifah, Anda sudah 2 kali menjadi gubernur di Jawa Timur. Fenomena Kang Deddy Mulyadi itu membuat kita iri, Bu. Apa sih, Bu, gebrakannya? Mulailah, Bu. Pajak seperti apa? Sekolah yang di bawah naungan provinsi gimana? Ya, lahan-lahan milik provinsi yang tidak terbengkelai seperti apa? Keterbukaan anggaran. Aduh, Bu, tuker, Bu, Jawa Barat, oke? Atau kita gabung ke Jawa Barat, Bu? Salam, Bu Khofifah. Kang, bisa nggak tukeran gubernur Jateng sama gubernur Jawa Barat? Ini kalau bisa kita fotokopi aja kali Kang Deddy Mulyadi ya. Terus kita ganti gubernur-gubernur Indonesia aja Kang Deddy Mulyadi semua. Kayaknya lebih seru deh. Tapi memang Kang Deddy Mulyadi ini jadi magnet, jadi contoh. Jadi banyak orang pemimpin daerah yang meniru gaya kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, memberikan mobil dinasnya untuk keperluan hal-hal yang lebih urgent. Kalau nggak salah ya fasilitas mobil dinasnya tuh ada apa ya, pokoknya belasan lah kalau nggak salah, sama motor, kendaraan segala macam. Kendaraan yang nggak berguna, yang nggak terlalu penting itu dikasih ke dinas-dinas yang tidak punya kendaraan atau yang lebih urgent. Dan Kang Deddy kalau nggak salah di situ cuma ngambil 2 kendaraan. Dan itu dicontoh sama gubernur mana ya? Zimbabwe apa gimana saya lupa tuh ya. Ya kalau bisa ini Kang Deddy sebenarnya difotokopi terus kita semua gubernur diganti Kang Deddy semua. Tukar-tukar ya gubernur. Kang Deddy adalah salah satu bentuk hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk rakyat Jawa Barat. Hebat ya Kang Deddy. Iya dong, hebat. Kang Deddy Mulyadi kan sudah mengatakan buat pejabat-pejabat di dinas apapun di bawah pimpinan beliau di Jawa Barat, jangan meminta THR dari siapapun. Dan untuk pengusaha-pengusaha juga baik BUMN, BUMD, usaha swasta, jangan memberikan THR kepada orang-orang yang gak jelas. Dan tentunya kita paham semua apa maksud Kang Deddy Mulyadi gubernur yang hebat itu. Ya, jangan meminta THR juga, ya, dari kepala dinas, apa camat, atau lurah, atau apapun. Jangan meminta THR. Kang Deddy Mulyadi paham semuanya. Makanya kalau ada orang yang masih melakukan hal-hal yang seperti dulu, minta-minta THR segala macam, hentikan saja. Ya, karena tentunya Anda akan berhadapan dengan kepolisian. Karena polisi tidak akan pernah main-main untuk menghadapi siapapun. Ya, Gubernur Kang Deddy Mulyadi luar biasa, dan kita berharap semua kepala daerah yang ada di Indonesia itu seperti itu. Jangan meminta-minta THR yang nggak jelas, jangan memberi THR kepada orang yang nggak jelas. Itu saja. Ya. Salam NKRI.
Prabowo Gibran, pemimpin yang hebat buat kita. Saya itu tidak pernah suka ya dengan yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Karena informasi yang saya dapat, beliau itu adalah orang yang kafir, pejabat yang penuh dengan pencitraan dan sirik. Tapi setelah saya lihat atau kemarin viral tentang larangan study tour, saya sebagai orang tua dan juga warga Jawa Barat merasa kok ini pejabat ini ngerti banget dan tahu solusi apa yang harus dilakukan kala ada permasalahan seperti ini. Saya makin getol tuh lihat-lihat konten-kontennya beliau gitu. Nah ternyata pas saya lihat, kok apa yang diceritakan si ulama-ulama itu tentang beliau itu kok beda ya? Bukan ya, malahan saya lihat dia itu seorang muslim yang lebih muslim karena memang bisa membantu sesama dan bermanfaat buat orang banyak. Malahan yang saya suka itu adalah ketika dia menceritakan tentang asal-usul Sunda. Yang saya ini orang Sunda yang tadinya tidak sama sekali bangga menjadi orang Sunda. Kenapa? Karena saya selalu dicekokin bahwa nenek moyang kami sebagai orang Sunda, saya itu orang yang bodoh. Nyembahnya itu patekong, nyembahnya itu adalah pohon-pohon yang gede. Tapi ternyata menurut Deddy, orang Sunda itu punya adiluhung yang sangat luhur dengan asah-asihnya, asah saling mengajari, asih saling mengasihi, asuh saling membimbing. Itu adalah sebuah adiluhung dan nawacita Sunda, seorang Sunda. Ajarannya ajaran banget, tidak bertentangan sekali dengan ajaran Islam. Saya makin ngefans sama Pak Deddy Mulyadi ya, saya jadi. Nah ini buat ulama-ulama yang memang kerjaannya berdakwah dengan cara mencaci, tolong ya kembalikan lagi dakwah mengajari orang untuk menjadi lebih taat kepada Allah ya, bukan untuk untuk menilai seseorang yang ternyata penilaiannya itu salah. Saya jadi merasa bangga dengan Gubernur Pak Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Nah, apa hubungannya dengan Purwakarta? Ada hubungannya. Pada saat Deddy Mulyadi menjadi Bupati Purwakarta, menata Purwakarta, membuat Purwakarta berkarakter, membangun taman di setiap sudut, membuat patung-patung wayang sebagai identiti daerah. Patungnya dirobohkan. Deddy Mulyadi dihina, dimusrikan, dikafirkan. Duduk sendiri, tak ada yang menemani, tak ada tokoh Sunda yang datang ke saya. Satu-satunya orang yang datang adalah pergi dari Inggris, naik pesawat turun di Jakarta, besok paginya menemui saya adalah Hasim Joyo Hadikusumo. Yang lain gak ada. Kalau ngomong Sunda hari ini gak ada yang bela. Icing, lalajo aing, salah serian. Ditekan, dihina oleh banyak orang. Tidak ada yang membela. Orangnya datang ketemu saya, mana Pak Deddy, mana Bupati Purwakarta itu. Saya datang pakai sendal jepit. Saya Bupati Pak. Oh ini. Sudah, tenang saja, nggak usah takut. Saya bantu, nanti patung-patungnya kita dirikan lagi dan saya keluarin uang untuk membantu ini semua. Belum ada politik, tidak ada kepentingan. Disitulah saya berjanji, saya akan bela ini keluarga pada saat kapanpun dan dimanapun. 2014 Purwakarta waktu itu Pak Prabowo-nya paling tinggi di Jawa Barat. Jadi membela, membantu, karena saya dibantu oleh sebuah keluarga yang jelas pembelaannya. Bukan datang ketika kepentingan, datang ketika kepentingan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang datang ketika engkau ditinggalkan oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bapak-bapak semuanya. Akhirnya
siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Buya Yahya Kiai Haji Syukron Makmun angkat bicara tentang sikap yang dilakukan oleh Kang Deddy selama menjabat menjadi gubernur ya. Yang mana di sini Buya Yahya memuji, mengapresiasi Kang Deddy karena sangat-sangat bagus makan, melebihi dari para ustadz ya, yang mana kalau ketika beliau meninggal cepat masuk surganya ya teman-teman. Seperti apa pernyataan dari Buya Yahya dan Kiai Haji Syukron Makmun untuk Kang Deddy? Yuk teman-teman, kita simak videonya. Nah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Ya, bantu Pak Wakil Bupati. Dukung kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Hanya orang bodohlah dalam setiap tahun membicarakan hal yang sama. Membicarakan banjir, membicarakan longsor, yang peristiwanya itu tunjukkan. Sekarang sudah hampir mencapai 1.000 triliun seperti yang terjadi di Pertamina. Tentunya sikap untuk membongkar kasus korupsi ini bukan sikap yang ecek-ecek, adalah sikap besar dan berani. Saya katakan gini loh, siapapun lah, kita nggak usah nyebut nama, siapapun yang melanggar di Kawan Pusat, kita bongkar. Seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan siswa-siswanya keluar Provinsi Jawa Barat untuk studi tour, hari ini kita nonaktifkan. Kita masih terlalu banyak sering jalan-jalan. Negeri ini aneh, birokrasinya bicara IT, bicara sistem berbasis digital, tapi ongkos perjalanan dinasnya banyak, kan aneh. Kalau Anda mendeklarasi sebagai birokrat yang berbasis digital, nggak usah lagi ada ongkos perjalanan dinas. Kawasan ini dalam waktu tidak terlalu lama akan saya rubah menjadi kawasan yang tertata, kemudian bisa menjadi ruang rekreasi warga, dan semoga ke depan airnya bersih sehingga masyarakat bisa mancing di sini. Hanya orang bodohlah dalam setiap tahun membicarakan hal yang sama. Ya hamba Allah, aku adalah tahta yang Allah berikan padamu untuk engkau menuju pada Allah. Kalau orang cerdas, dia dengan kekayaannya akan digunakan kekayaan meluncur menuju ridho Allah, dengan tahtanya digunakan meluncur menuju Allah, dan begitu mudahnya surga bagi orang-orang seperti itu. Surga gubernur. Oh, mudah sekali kalau dia paham tentang pintu surga. Lebih cepat daripada ustadz dan kiai. Kenapa? Dengan kekuatannya, dia akan menerapkan segala kebaikan yang ada, yang bisa diwujudkan, dan menghentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Wah, surga semuanya. Harta tahta pun tidak kita gunakan untuk Allah ridhai, Allah akan murka. Maka kami ingatkan, wahai pejabat-pejabat tinggi yang mendengar suara ini, husnudzon kami yang mendengar suara ini, Anda pejabat ahli surga, sehingga setelah ini Anda akan menggunakan jabatan Anda untuk meluncur menuju ridho Allah. Kebijakan-kebijakan di negeri ini harus kebijakan yang masalah untuk umat, dan masalah untuk umat di dunia hingga kelak di akhirat. Kebaikan umat indah, jadi gubernur ahli surga. Jangan sampai capek jerih payahmu selama ini ternyata muqaddimah capek di akhirat karena harta yang Allah berikan tidak engkau gunakan untuk kemuliaan dan untuk kebaikan. Nah, ini harus kita sadari. Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita dengan apa yang ada di kiri kanan kita. Kalau orang cerdas, dia dengan kekayaannya akan digunakan kekayaan meluncur menuju ridho Allah, dengan tahtanya digunakan meluncur menuju Allah, dan begitu mudahnya surga bagi orang-orang seperti itu. Surga gubernur. Dengan kekuatannya, dia akan menerapkan segala kebaikan yang ada, yang bisa diwujudkan, dan menghentikan kemungkaran dengan kekuatannya. Wah, surga semuanya. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Tegas saya, tangkap aja. Saya sudah umur 82 tahun loh. Di penjara tinggal wirid aja. Lah iya, saya sudah nggak ada apa-apa sekarang Pak Faibul. Nggak usah curiga dengan Syukron Makmun. Walaupun saya nanti aktif di NU, jangan curiga. Jangan curiga. Mau jadi menteri sudah ketuaan. Mau jadi DPR sudah ketuaan. Tidak ada yang ada depan saya kecuali kuburan. Di depan saya kuburan. Jabatan sudah nggak ada, sudah lewat semuanya itu. Kalau saya masih umur 60 tahun, sampean boleh curiga saya takut disaingi jabatannya.
takut berebut menteri. Tidak bakalan sekarang, sudah siapa mau jadi menteri aja. Saya sudah lihat kuburan situ tuh, nggak usah curiga. Ini umur sudah umur tambahan. Giliran pasang kap di atas, datang kap, belum pernah terlambat. Ini keyakinan saya, tawassul saya ini dengan Fatihah kepada almarhum. Terus saya semangat, lewat saya itu gipya mbak. Nah, ini saudara-saudara, alhamdulillah saya belum pernah datang ke Pasuruan dalam keadaan Kiai Hamid sakit bagaimanapun saya masih dipanggil. Beliau di tempat tidurnya, saya di bawah. Saya sering minta nasihat kepada beliau, dan itu yang saya pegang. Maka sampai sekarang saya diundang di RT pun, musola di bawah jembatan pun saya datangi. Karena pesan Kiai Hamid, jangan didatangi. Kalau undangan gubernur didatangi, undangan menteri didatangi, undangan musola di tepi sungai dicoret. Ini kiai kurang ajar ini sebenarnya. Ini yang saya pegang. Jadi ada punya pegangan saya ini dengan almarhum Kiai Hamid ini. Inilah saudara-saudara, tidak usah bicara soal perjuangan kiai. Kiai ini sudah pasti, nggak usah ditanya apa perjuangan kiai. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Itu saja kiai tugasnya itu. Tidak ada lebih dari itu. Kiai tugasnya hanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negor ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau dia kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Syukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang. Bukan musuh saya ini. Saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati. Betul apa tidak? Kalau perlu dengan mie goreng. Betul apa tidak? Mari bicara apa maunya Pak Sukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak toh. Jangan dimusuhi, lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, persilakan yang mau nuntut. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya berikan fakta. Karena yang sekarang jadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Kiai Bisri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana. Lalu dengan Kiai Ulil Bisrinya, sekarang cucunya. Lah ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, Bung Karno bikin 60 panitia, gagal. Akhirnya bikin 9 panitia. Terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya mendapatkan rumusan. Apa rumusnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam, bagi pemeluknya. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia. Ayo, ikuti kebiar 100 umroh kapal api. Miliaran hadiahnya. Insya Allah bisa umroh. Berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masa kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini kok masih dicurigai? Radikal. Apa-apaan itu? Nggak ada itu. Kiai radikal tidak ada. Kalau karena begitu beratnya menjadi seorang pemimpin, maka kita harus bersyukur ketika ada yang mau membenahi sejumlah ketidakbaikan dan merubah menjadi kebaikan serta manfaat besar untuk banyak orang. Disitulah kita wajib mendukung orang baik yang diberi amanat besar tersebut. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa doakanlah pemimpin yang baik, karena mungkin suatu hari nanti kita membutuhkan pertolongannya. Dan jangan pernah meremehkan siapapun, karena Allah dapat membangkitkan kesejahteraan kita suatu hari nanti. Maka dukung penuh rencana dan niat baik, meskipun kekayaan termahal yang dimiliki oleh seorang pemimpin bukanlah jabatan dan kedudukannya. Itulah tadi beberapa tanggapan dari masyarakat yang memuji dan mengapresiasi gebrakan-gebrakan serta aksi dari program Kang Deddy Mulyadi yang begitu cepat di Jawa Barat. Sampai-sampai masyarakat Jawa Timur meminta untuk Gubernur Khofifah untuk mengikuti langkah dari Kang Deddy Mulyadi. Serta banyak sekali tokoh masyarakat yang memuji akan sepak terjang dari Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support. Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.